Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkayu Andira. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Penetapan Harga Jasa. Adapun pembahasan akan dibahas pada kesempatan kali ini yang pertama mengenai pendahuluan, yaitu penetapan harga yang efektif penting dalam meraih keberhasilan finansial. Yang kedua, landasan strategi penentuan harga, yaitu tujuan penetapan harga serta faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jasa. Yang ketiga, perumusan strategi penentuan harga. Yang keempat, metode-metode penetapan harga. Dan yang terakhir, strategi dan taktik penentuan harga. Pendahuluan. Nah, menurut Kotler dan Gary, mereka menyatakan bahwa harga merupakan sejumlah nilai yang diberikan oleh konsumen setelah mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk dan jasa. Nah, dalam proses bauran pemasaran, kegiatan penetapan harga ini sangat mempengaruhi penerimaan suatu perusahaan. Begitu juga dengan adanya penetapan harga akan menentukan bagaimana penilaian konsumen akan pelayanan yang telah diterima dari perusahaan yang menawarkan produk jasa, serta akan membangun citra dan persepsi konsumen terhadap kualitas produk jasa. Secara umum, dalam penetapan harga produk dapat ditetapkan dengan menaikkan harga di atas nilai besarnya biaya produksi. Tetapi, penetapan harga dengan metode ini memberikan dampak pada hilangnya manfaat produk jasa dalam strategi pemasaran. Agar dapat bersaing, perusahaan jasa perlu menentukan strategi apa untuk penetapan harga produk jasa. Penetapan harga jasa merupakan suatu hal yang rumit. Organisasi jasa bahkan menggunakan istilah yang berbeda untuk menggambarkan harga-harga yang telah mereka tetapkan. Contohnya, pada sebuah sekolah mereka menetapkan yang namanya uang sekolah, pada jalan tol ditetapkannya tarif, perusahaan konsultan menetapkan fee, bank menetapkan bunga dan biaya jasa pelayanan, pialang menetapkan komisi, serta perusahaan asuransi menentukan premi, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nah, saat ini sebagian bisnis jasa telah menikmati kebebasan dan keleluasan dalam menetapkan harga dan memiliki pemahaman yang baik tentang penetapan harga berdasarkan nilai dari produk jasa yang ditawarkan dan daya saingnya, yaitu value based and competitive pricing. Nah, perkembangan ini telah menciptakan rincian harga kreatif dan sistem pengelolaan pendapatan yang modern. Harga sebuah produk baik barang maupun jasa merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam menentukan keputusannya untuk melakukan pembelian. Harga merupakan satuan moneter yang ditukarkan agar memperoleh manfaat dari produk yang diinginkan. Landasan strategi penentuan harga. Nah, saat konsumen menilai harga suatu produk, mereka akan menafsirkan bahwa harga yang tinggi disesuaikan dengan tingkat pelayanan suatu produk jasa yang terbaik yang diberikan oleh penyedia jasa. Maka dari itu mengapa harga sangat berperan penting menjadi simbol kualitas dari produk jasa tersebut. Nah, dapat dilihat pada layar ada sebuah gambar yang menunjukkan 4 persepsi mengenai suatu nilai. Yang pertama, nilai adalah harga yang rendah. Yang kedua, nilai adalah segala sesuatu yang saya inginkan dari sebuah produk. Yang ketiga, nilai adalah kualitas yang saya dapatkan karena saya membayar harga. Dan yang terakhir, nilai adalah sesuatu yang saya dapatkan untuk apa yang saya berikan. Nah, pada bisnis jasa, pemberat pada suatu harga diukur dari manfaat yang diterima konsumen, maka produk tersebut memiliki nilai yang positif bagi konsumen. Sebaliknya, jika biaya yang dibayarkan oleh konsumen tidak sesuai dengan nilai dan manfaat produk, maka produk akan dinilai negatif. Beberapa strategi yang digunakan oleh perusahaan jasa untuk menaikkan nilai dari produk yang dihasilkan yaitu dengan cara menambah manfaat ataupun kegunaan produk tersebut tetapi mengurangi harga. Adapun tujuan penetapan harga, yang pertama, kelangsungan hidup atau survival, yaitu di saat perusahaan menentukan harga, mempertimbangkan tingkat keuntungan yang akan dicapai. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan kondisi ini akan memberikan kerugian kepada pasar. Yang kedua, memaksimalkan laba, yaitu bertujuan untuk menentukan apakah laba yang ada di periode tertentu sudah mencapai tingkat semaksimalnya. Periode yang ditentukan akan memiliki kaitan dengan siklus hidup produk jasa. Yang ketiga, maksimalisasi penjualan, yaitu dengan cara membentuk market share. Hal tersebut mungkin akan melibatkan penjualan yang merugi di awalnya, tapi tujuannya ini diupayakan untuk menarik market share yang lebih luas. Nah, yang keempat ada prestige, yaitu harga adalah simbol dari suatu kualitas. Jadi suatu perusahaan jasa mungkin akan menempatkan diri mereka secara eksklusif. Dan yang terakhir ROI atau return of investment, yaitu penetapan harga yang bertujuan untuk pengembalian investasi atau return of investment.
Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jasa. Dapat dilihat pada layar ada sebuah gambar yang menunjukkan faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan untuk menetapkan harga produk jasa. Yang pertama, elastisitas permintaan, kemudian struktur biaya, sifat kompetisi atau persaingan, positioning jasa, tujuan-tujuan perusahaan, siklus hidup jasa, sumber-sumber yang digunakan, dan kondisi ekonomi. Nah, dari sekian banyak faktor tadi, yang akan dibahas yaitu mengenai 3 unsur. Yang pertama, permintaan, biaya, dan kompetisi. Nah, permintaan, perusahaan-perusahaan jasa perlu memahami hubungan antara harga, permintaan, variasi permintaan pada berbagai tingkat penetapan harga. Hal ini bisa bervariasi menurut segmen pasar. Konsep yang berguna untuk membantu memahami hubungan ini adalah elastisitas permintaan. Nah, konsep ini membantu para manajer di bidang jasa untuk memahami apakah permintaan bersifat elastis, yaitu apakah persentase perubahan tertentu dalam harga menyebabkan persentase perubahan yang lebih besar dalam permintaan, atau inelastis, yaitu perubahan yang signifikan dalam harga yang menyebabkan perubahan yang relatif kecil dalam tingkat permintaan. Selanjutnya, biaya. Perusahaan jasa dapat memahami beberapa biaya penyediaan jasa dan variasi untuk biaya ini sepanjang periode tertentu dan berdasarkan jumlah permintaan konsumen. Dua jenis biaya utama, biaya tetap dan biaya variabel, perlu diidentifikasi. Selain itu, beberapa biaya mungkin menunjukkan perilaku campuran dan semi variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak bervariasi berdasarkan tingkat output. Biaya-biaya tersebut tetap atau tidak berubah selama periode tertentu dan meliputi biaya bangunan, perabotan, biaya staf tetap, biaya pemeliharaan, dan sebagainya. Nah, biaya variabel bervariasi menurut jumlah jasa yang disediakan atau dijual. Biaya variabel meliputi biaya pegawai paruh waktu, perlengkapan, biaya listrik, biaya pengiriman, dan lain-lain. Harus diingat bahwa beberapa biaya seperti biaya telepon, staf yang digaji, dan mendapatkan lembur merupakan unsur tetap dan bisa juga variabel. Yang ketiga, kompetisi atau persaingan. Nah, dalam menentukan biaya dan perilaku harga, perusahaan juga perlu mempertimbangkan yang namanya keberadaan pesaing. Terdapat beberapa teknik dalam penentuan harga, yaitu mystery shopping, riset pasar, dan melakukan perbandingan antara harga yang ditetapkan dengan kualitas produk jasa yang ditawarkan oleh pesaing utama. Dengan adanya pesaing di bisnis jasa akan menambah referensi perusahaan dalam menentukan harga dari produk yang ditawarkan. Selanjutnya, perumusan strategi penentuan harga. Nah, terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan bisnis jasa dalam menemukan besarnya harga jasa. Dapat dilihat pada tabel. Pertanyaan pertama yaitu seberapa besar harusnya jasa itu dihargai. Yang kedua, apakah yang harus dijadikan dasar dalam penentuan harga, baik itu pelaksanaannya, hak atau izinnya, skala unit waktu, persentase komisi, sumber revisi dan komposisi, serta ruang lingkup geografis dan berat atau ukuran objek yang diberikan. Yang ketiga, siapa yang seharusnya menerima atau menagih pembayaran dari konsumen. Pertanyaan keempat, di manakah seharusnya pembayaran dilakukan? Kemudian, kapan seharusnya pembayaran dilakukan? Apakah itu sebelum atau sesudahnya transaksi, atau itu pada pagi, siang, maupun malam, ataupun pada hari manakah dalam seminggu. Kemudian bagaimana seharusnya cara pembayaran dilakukan? Bisa itu dengan tunai, dengan bukti atau token, kartu kredit, cek, electronic funds transfer, voucher, ataupun pembayaran terhadap pihak ketiga. Dan pertanyaan terakhir adalah bagaimana seharusnya penentuan harga dikomunikasikan pada pasar sasaran? Bisa jadi melalui komunikasi, apa itu iklan, tenaga penjual, atau tenaga pelayanan pelanggan, ataupun pesan yang dikandung. Seperti itu. Nah, adapun metode-metode penetapan harga, terdapat 6 metode. Yang pertama itu ada yang namanya metode penetapan harga cost plus, yaitu di mana ditentukan presentasi markup tertentu. Yang kedua, rate of return pricing, yaitu di mana harga ditentukan untuk mendapatkan ROI atau ROA tertentu yang dinamakan dengan target return pricing. Yang ketiga, competitive parity pricing, yaitu harga yang ditetapkan bersumber dari harga yang ditetapkan oleh market leader. Yang keempat, loss leading pricing, yaitu tujuannya penetapan harga agar menetapkan posisi perusahaan jasa di pasar sehingga memberikan peluang untuk penjualan silang. Metode ini digunakan dalam jangka pendek. Yang kelima, value based pricing, yaitu di mana harga yang ditetapkan berdasarkan dengan apa yang dipersepsikan oleh konsumen untuk manfaat dari produk yang ditawarkan. Pendekatan ini ditentukan oleh market driven yang bertujuan untuk menguatkan positioning bisnis jasa. Dan yang terakhir, relationship pricing, di mana ini harga yang ditetapkan melihat keuntungan potensial di masa mendatang yang mengalir selama masa hidup pelanggan. Nah, strategi dan taktik penentuan harga. Dapat dilihat strategi dalam penentuan harga. Yang pertama, strategi berdasarkan biaya. Itu ada yang namanya penentuan harga dengan
markup pricing maupun cost plus pricing, penentuan harga berdasarkan tingkat pengembalian sasaran atau target return pricing. Yang kedua, strategi berdasarkan pasar, yaitu penentuan harga dasar, harga penetrasi, harga paritas, harga premium, price leadership pricing, stay out pricing, penentuan harga paket, serta penentuan harga berdasarkan nilai dan manfaat kotor. Nah, terdapat 5 strategi dari penentuan harga. Yang pertama ada yang namanya itu skimming pasar atau market skimming, yaitu di mana menetapkan di awal harga premium untuk produk baru, di mana penetapan tersebut menghadapkan keuntungan yang diperoleh mampu mengembalikan biaya dari investasi yang dilakukan secepatnya. Strategi ini dapat diterapkan apabila pertama, brand dari produk yang ditawarkan memiliki kelebihan atau keunggulan. Yang kedua, brand produk jasa tersebut sudah memiliki hak cipta. Dan yang terakhir, kondisi pasar yang inelastis. Yang kedua, penentuan harga penetrasi atau penetration pricing, yaitu ditetapkan untuk memperluas pangsa pasar dengan cara menentukan harga yang relatif murah untuk produk baru. Pendekatan ini sesuai jika pasar bersifat elastis. Yang ketiga, penentuan harga prestige dan ekonomi atau prestige and economy pricing. Nah, strategi ini menentukan harga dengan cara menaikkan harga dari produk jasa yang ditawarkan di atas nilai rata-rata. Sedangkan penentuan harga ekonomi menurunkan harga jasa di bawah rata-rata. Yang keempat, penentuan harga majemuk atau multiple pricing, yaitu strategi melalui pemberian harga murah untuk pembelian jumlah produk yang banyak. Biasanya metode ini ditetapkan oleh peritel. Nah, yang terakhir, penentuan harga ganjil atau odd pricing, yaitu penentuan harga ini didasarkan pada konsep psikologi di mana 999 dirasakan secara psikologi sangat kurang atau lebih rendah dibandingkan harga Rp1.000. Jadi kan sering tuh di orang-orang promo mulai harga Rp9,999. Jadi ketika dilihat dibandingkan dengan harga 10.000, harga 999 itu dianggap lebih murah seperti itu. Nah, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.